Dan ini pusaka-pusakanya ada mahkota Pak Haji ya. Ada mahkota, ada kris ya. Dan ini memang rata-rata kris Bali Lombok ya. Ini sedikit tanya aja Pak Haji, ini mahkota asli Pak Haji? Asli, ini untuk anak-anaknya raja. Anak-anak raja? Bener, sebelum menjadi pangeran. Pangeran ya? Masih umur 9 tahun, 12 tahun. Oh, masih kecil-kecil itu ya? Dan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Untuk laki-laki dan perempuan. Ini estimasi tahun berapa Pak Haji kalau ya? Ini sekitar abad 17. Abad 17? Ya, wow. 1700-an. Mas Awi kan pasti tahu lah, ini biasanya kalau Bapak ya, rawat pusaka ini biasanya berapa harganya Mas Awi? Yang ini kisarannya mulai 450. 450 juta? Ya. 450 juta teman-teman ya. Tuh, pusakanya. Cakep. Nah, ini nih baru kita review yang terlihat paling istimewa kayaknya di sini nih ya. Waduh, ini. Izin Mas ya. Silakan. Ini yang paling mewah kris dari banyak kris yang lainnya ya. Ini tadi ke Pak Haji bilang ini sama nih peninggalannya yang sama nih. Saya dengan yang mahkotanya teman-teman ya. Yang di kediamannya Pak Haji Awi, yang dimana ini kita nanti mau pilih-pilih pusaka yang memang khusus di review yang spesial teman-teman ya. Kita lihat-lihat dulu aja ya ke beberapa lokasinya, dan juga ini koleksinya di belakang kita sudah banyak sekali teman-teman ya, pusaka koleksi dari Pak Haji Awi ya, luar biasa. Bagus itu pusakanya ya. Ini pusaka ciri khas dari seluruh Nusantara, bukan hanya dari Lombok aja teman-teman. Wah, ini ada ruangan khusus ya, pusaka-pusaka dari Haji Awi. Nanti kita lihat-lihat teman-teman ya. Nah, teman-teman, sebenarnya ada salah satu koleksi khusus milik Pak Haji Awi yang nanti akan kita review, yaitu adalah mahkota seorang pangeran ya, calon raja, dan juga krisnya teman-teman, kris full emas. Buat teman-teman yang pengen tahu, nonton terus aja ya videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sanak-sanak di Lombok, di Bali, Semeton, dan sebagainya. Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Hari ini kembali lagi bersama saya Kang Yuda di channel Niskala Nusantara. Kebetulan di konten ini, alhamdulillah kami dari Niskala Nusantara diperkenankan hadir dan juga menyambangi atau bersilaturahmi kepada Bapak Haji Alwi, yang dimana beliau ini adalah salah satu kolektor senior dan juga bisa dibilang salah satu pemilik rumah makan lesehan dalam kampung Taliwang ya Pak Haji ya, yang dimana ini beliau sangat diseniorkan lah, terutama di Lombok terutama. Maka dari itu saya menyambangi dan beliau berkenan untuk mereview beberapa koleksi supernya, yang dimana sudah ada di depan kita nih ya, yang luar biasa. Bapak Haji Alwi, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol tentang pusaka ini, kita boleh sedikit diskusi Pak Haji ya. Ya, nah, mungkin Pak Haji ini kalau boleh tahu Pak, kan salah satu kalau kita anggap sebagai suhu lah nih ya, wah tetua di sini dan salah satu kolektor yang paling senior terutama di Lombok. Nah, kalau Pak Haji tersendiri untuk
mengoleksi pusaka dari tahun kapan, Pak Haji? Saya untuk mengoleksi pusaka dari tahun 1993. 1993. Ya, Wow, itu 2025 sekarang. sampai sekarang ya, Pak Haji ya. Kebetulan itu 93 kali saya belum lahir, Pak Haji ya. Tapi Pak Haji sudah bermain Tosan Haji ya. Dan itu Pak Haji hanya mengoleksi aja apa memang transaksi jual beli juga, Pak Haji? Ada transaksi jual beli juga. Transaksi jual beli ya. Ya. Kalau nggak salah tadi saya dapat info dari teman-teman di sini, Pak Haji itu memang dulunya juga sebagai ikut sering ini ya, pameran benar. bursa gitu di ya. Bentara Budaya Kompas. Di Kompas. Wah. Itu kalau pameran zaman dahulu sama yang sekarang ini beda apa sama, Pak Haji itu modelnya? Beda dia. Kalau yang dulu yang belanja kolektor aja. Kolektor aja. Iya, tapi jarang. Tapi memang benar-benar harganya bagus. Kalau Wow. sekarang banyak tapi maaf harganya Agak menurut itu ya. Berarti dulu tuh the real kolektor, Pak Haji ya. dari kolektor. Karena kan memang kris ini sekarang banyak ya yang suka, tapi kan ya mungkin nyarinya yang sejutaan gitu ya, yang rate di bawah 100 ya, Pak Haji ya banyaknya. Kalau dulu itu rekor tertinggi Pak Haji aliran pusaka di tempat-tempat pameran itu berapa, Pak Haji? Rekor tertinggi Iya. itu tahun 2000, kalau tidak salah tahun 2006 ya. 2006. Iya. Oke. Kalau di pamerannya saya pernah dapat jualan 1,5 miliar. 1,5 miliar Nah, di Bentara Budaya Kompas. di Bentara Budaya Kompas di Ya, daerah di Jakarta. Jakarta, Pak Haji ya. Wow, 1,5 M. Ya dulu tuh ya paling standar segitu ya, Pak Haji ya. Saya masih sama Hengki. Oh, Ya, almarhum. almarhum. Sama kalau nggak salah kenal juga sama Kang Mas Kohin ya. Benar. Ya, itu maksudnya lettingan-lettingannya ya, Pak Haji ya. Gitu jadinya Orang lama aja itu. orang-orang lama ya yang masih bisa dibilang tersisa sampai sekarang. Iya. Dan alhamdulillah masih konsisten untuk uri-uri budaya, Pak Haji ya. Benar. Dan ini pusaka-pusakanya ada mahkota, Pak Haji ya. Ada mahkota, ada kris ya, dan ini memang rata-rata kris Bali Lombok ya. Benar. Dan izin Pak Haji sedikit jelasin nih, nanti kan Pak Haji tadi sempat ngobrol sama kita, izin karena badan sedang tidak fit ya, Pak Haji ya. Ya, Jadi mungkin nanti kita reviewnya itu diwakilkan oleh anaknya Pak Haji. Benar. Ya, ini sedikit tanya aja Pak Haji, ini mahkota asli Pak Haji? Asli ini untuk anak-anaknya raja. Anak-anak raja? Benar, sebelum menjadi pangeran. Pangeran ya? Masih umur 9 tahun, 12 tahun. Oh, masih kecil-kecil itu ya? Dan ini? untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Untuk laki-laki dan perempuan. Ini estimasi tahun berapa Pak Haji kalau ya? Ini sekitar abad-abad 17. Abad 17? Ya, 1700-an. Wow, soalnya kan tahun lalu kita kesini tuh ngeliat yang mahkota rajanya ya. Cuman itu alhamdulillah sih ya, masih ada apa gimana Pak itu? Masih ada lah ya, misalnya masih tersimpan rapi gitu kan. Dan ini memang sebagai koleksi benda peninggalan budaya yang luar biasa Pak Haji ya. Makanya ini izin nanti kita review Pak Haji ya. Iya, silakan. Wah, ini salah satunya yang masterpiece-nya mahkota. Mungkin nanti kita review bersama anak Pak Haji yang bernama siapa Pak Haji? Muhammad Idfi Alawi. Ya, Muhammad Idfi Alawi, kita ngobrol-ngobrol nih karena ini kan sebagai penerusnya Pak Haji. Karena Pak Haji kurang fit, jadinya kita berbicara sama anaknya Pak Haji ya. Oke Pak Haji, dipersilakan Pak Haji, takutnya lagi kondisi kurang fit Pak Haji ya. Iya, makasih, Mas Huda ya. Iya, Mas Huda. saya tak izin ya Pak Haji ya. Iya, iya, Mas Kita Huda. izin Pak Haji, sehat selalu Pak Haji. Ya, amin, Ah. Nah ini kita sudah bersama perwakilan dari Pak Haji Alwi Taliwang, yang dimana ini sebagai anaknya beliau yaitu Mas siapa Mas? Mas Alawi. Mas Alawi, panggilannya? Awi aja. Mas Awi ya. Dan ini salah satu semeton kita nih, sanak kita di Lombok yang menemani kita selalu di Lombok dan di pameran nih ya, selalu menemani di mana-mana, yaitu Mas Agil ya, yang sering kita ketemuan juga nih di beberapa pameran di Jawa ya. Nah ini kebetulan beliau tuh asli sini. Dan sekali lagi saya sedang ada di rumah makan lesehan dalam kampung ya, di Taliwang. Dan asal muasal Taliwang tuh berarti dari sini ya, ayam Taliwang. Ayam tahu. Ayam Taliwang tuh di sini nih. Kita sedang di tempat asal muasalnya ayam Taliwang. Buat teman-teman sekalian nih yang mau mampir, kalau main ke Lombok atau lagi liburan ke Lombok, boleh langsung datang ke lesehan dalam kampung Taliwang. Ada ya di Google Maps ya. Nah itu silakan langsung main aja teman-teman ya. Pasti makanannya ini luar biasa enak banget di sini. Kita pun tadi habis makan-makan teman-teman. Nah ini Mas Awi, Mas Agil ya. Ini tadi Pak Haji sudah berkenankan kita mereview pusakanya nih. Kebetulan Mas Awi kan sebagai penerusnya nih dari Pak Haji ya. Tapi Mas Awi ada ketertarikan Mas untuk aliran pusaka Mas? Saya lihat ayah,
cukup tertarik dengan keris-kerisnya. Dari ke sini ya. Iya, saya tertarik dengan motif sama ini. Pamornya. Wah, luar biasa. Tapi masih dipelajari ya. Kita masih pelajari. Masih pelajari. Dan memang kalau ayah itu dari kecil ya berarti ya? Iya, dari Mas, masih muda. masih muda gitu ya. Dan Mas Awinya pun masih kecil kayaknya udah pergi-pergi ya untuk ke pameran gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi ini memang salah satu penerusnya. Dan ini kita harus review yang mana dulu nih Mas Awi, pengennya kita review yang mana dulu nih Mas Awi? Kita pamer, kita review yang ini. Yang dulu aja, yang gading ya? Yang gading. Ya, nih mungkin kita bisa bantu jelaskan nanti sama Mas Agil. Mas Agil, ini untuk warangkanya namanya apa Mas Agil? Ini gading, gaya mankandikan lah. Model Model kandikan. kandikan Bali ya? Kandikan Bali ya. Kalau kandikan Bali, ini handle-nya masuknya apa Mas Agil? Itu gading, bahannya itu masuknya dia cenangan. Cenangan. Kalau cenangan itu ciri khasnya itu seperti di atas ya. Kalau memangnya ada seperti bebet-bebetnya atau rajutnya itu masuknya ke grantim. Ya, yang ada rajutnya ya kan. Grantim. Terus ada lagi kalau nggak ada ini loncengan gitu ya. Loncengan. Jadi model-modelnya banyak teman-teman ya untuk handle-handle. Dan ini perak ya Mas ya? Perak. Perak dan ada sedikit emas ya. Ya. Tuh, ada sedikit emas. Sebutannya siliasi di sini. Jadi perpaduan emas dan perak. Perpaduan emas dan perak. Wah. Ini izin kita review Mas ya. Siap. Nah, ya. Bismillah, ini kris super ini. Ulili, istimewa. Ini Mas Agil, ini dapurnya apa Mas Agil? Ini dapur sinom, cuman dia itu ada simbol. Simbol. Itu di simbolnya itu motif singa lembu. Ada Singa. singa dan lembu. Singo lembu. Kalau singo lembu sendiri kalau di sini pelambangannya apa ya? Lambangannya, maksudnya lambang Untuk lambang apa filosofisnya gitu loh. filosofi untuk ini. Nah, Jadi untuk melatih kesabaran, Kesabaran. tidak serakah, puas sama yang lemah gitu. lemah gitu ya, dan kepemimpinan ya. Kepemimpinan. Wah, istimewa nih. Ini biasanya kris-kris yang bisa dibilang ini kelasnya kelas raja semua nih ya. Ya. Kelas-kelas raja, dan bisa dibilang kalau pamornya sebutannya apa Mas ini? Sure atau apa? Ya, itu pamor sure. Sure. Wah, ini istimewa. Jadi warangkanya sudah sangat mewah ya. Ya tuh. Gading full, dan ini gadingnya gading tua ya Mas Agil ya? Gading tua. Mas Awi kan pasti tahu lah, ini biasanya kalau Bapak ya, rawat pusaka ini biasanya berapa harganya Mas Awi? Yang ini kisarannya mulai 450. 450 juta. Ya. 450 juta teman-teman ya. Tuh, pusakanya. Cakep. Ya, jadinya memang ini pusaka kelas peninggalan. Dulu kan kalau Bapak itu sering dapat pusaka-pusaka yang bisa dibilang kategorinya kelas pemimpin ya. Yang ada di sini ya. Beda halnya kalau zaman sekarang ini, karena pusaka-pusaka kayak gini udah disimpan di lemari kolektor biasanya Mas Agil ya. Dan biasanya ini kelasnya kelas seorang raja teman-teman ya. Dan memang bisa dibilang dulunya Pak Haji Alwi ini sering terjun ke lokasian, dan masih memang banyak pusaka-pusaka otentik original peninggalan para pemimpin di era terdahulu, terutama era Bali Lombok ya, seperti itu. Nah ini teman-teman, ini sangat mewah karena pusaka yang kayak gini udah nggak ada, udah jarang, dan besinya sangat, bagus sekali teman-teman ya. Mantap ini. 450 juta. 450. Wih, mantap teman-teman. Original tapi ya teman-teman ya. Sangat original dan otentik. Wow. Mantap ini. Ini kalau diwariskan harus dijaga nih Mas Awi ini kayak gini nih. Karena jujur saya pribadi pun udah jarang sekali ngeliat kris secakep ini, semewah ini, dan ini kalau kata menurut dari teman-teman ya, atau Pak Awi sendiri, ini biasanya seperti ini peninggalan para pemimpin di era terdahulu ya Mas Agil ya. Terutama kalau diperkirakan di abad 18-an ya, kurang lebih. Tuh, istimewa ya. Wah, karena gadingnya ori nih. Nah, nih saya mau review yang ini sebelum ke yang super-super ya. Kita review yang santai-santai dulu nih. Ini dia. Ini nggak kalah keren ini. Ya. Warangkanya bisa jelaskan Mas Agil? Ini warangka tulang pau sebutannya. Tulang pao. Tulang pao. Karena tulang pao itu adalah seperti apa namanya? Biji ya. Ya, Biji mangga. Biji mangga. Biji mangga. Dan ini teman-teman ya, dilapisi samplengan perak ya. Ya. Perak dihiasi oleh batu-batu, dan ini peraknya perak modelamen. Kalau handle-nya Mas saya sebutannya apa? Bondolan. Bondolan. Ya. Dan ini dilapisi juga ya, perak-perak ya. Si perak. Wow, istimewa teman-teman, bolak-balik nih ya, batu dan perak teman-teman. Dan itu ada kenditnya kayaknya. Kenditnya ya. Iya. Oh ya, di handle kendit ya. Ya, kendit gede. Kendit perak. Ini modelamen Mas ya? Iya. Modelamen ya. Tuh. Istimewa. Kita izin buka ya Mas ya. Bismillah.
Wih. Kalarau ya? Kalarau. Ya. Ya. Kalarau ya? Kalarau. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 looknya ya. Look 9. Ini sangat sepuh sekali, besinya sangat pulen ya. Dan ini kalau kita lihat seperti ada pamor ceprit ya. Dikit-dikit pamornya. Ceprit, teman-teman. Ya, model besi-besi sangling ya. Yang sangat pulen dan sangat indah di bagian lidahnya pun ya, teman-teman, di mulut lidah sebenarnya ini ada seperti titik emas dikit, teman-teman. Nah, kalau Raus sendiri Mas Agil, biasa kalau di Bali Lombok itu perlambang apa sih Mas Agil? Kalau untuk Kalarau, biasanya sih ini perlindungan sih. Perlindungan Dari, ya? dari misalnya ada yang berniat jahat dan bisa juga untuk apa kesehatan dan lain-lain. Oh, jadi penolak bala ya? Penolak bala. Penolak bala. Apalagi yang kalau Rau mungkin seorang pemimpin juga sama ya? Rata-rata dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan ini diperkirakan kalau yang model seperti ini di tahun-tahun berapa Mas Agil? Kayaknya ini di era-era Majapahit. Di era Majapahit. Ya. Seera dengan Majapahit, teman-teman. Ya. Ini look 9, lambang kemuliaan. Ya, jadinya kalau Rau di look 9 itu sangat sangat jarang sekali ya, dengan warangka yang masih oke ya, masih orisinil nih warangkanya. Dan memang ini collector edition. Nah, Mas, ini biasanya berapa nih Mas yang kayak gini nih Mas, mungkin Mas Awi? Yang ini 75. 75 juta. 75 juta, teman-teman nih ya. Kurang lebih 75 juta. Wow, mantap ini ya. Ini mungkin calon penerus Pak Haji Alwi nih, luar biasa investasinya nih. Wah, peninggalan dari Bapak yang harus dijaga nih Mas. Iya. Karena memang harus ada pewarisnya. Kalau nggak ada pewarisnya nih sayang Mas, gitu kan, seperti itu. Karena ini barang-barangnya Bapak ini luar biasa semua gitu ya. Nah, ini dia. Wow, istimewa. Jadinya look 9. Kalarau look 9, atau kalau disebutan di Jawa Kalarau Panimbal gitu ya. Tuh, jadi lambang penarik juga, teman-teman. Istimewa. Bagus. Wah, ini dia tadi dapat 2 kris yang istimewa lagi nih ya. Dan ini ada lagi yang modelan ini nih, kita review lagi nih ya. Wah, ini besar nih. Ini kayu apa sih Mas kalau ini Mas? Ini sebenarnya kayu timoho juga. Berure juga ya, sama ya? Cuman mungkin dulu kan itu sang pemiliknya itu ingin tampil beda gitu, jadi pakai pewarna kayak sebutnya di sini sih kincu gitu, tapi kincu zaman dulu kan beda gitu. Benar. Jadi agak corak-coraknya coraknya itu banyak ya. Oh, kayak kalau di Jawa itu kayak model sungging gitu nggak sih Mas, kayak gitu, yang lukisan-lukisan gitu? Beda ya? Kalau nggak salah juga ada ya, nggak gitu ya di sini ya? Ya, ada. Yang model lukis sunggingan gitu ya, seperti itu. Nah, ini bagus banget loh teman-teman ya. Kendit juga ya? Kendit sama masih tulang pao. Terus tadinya apa namanya? Handle ya? Bondolan teman-teman ya. Dan ini pusaka yang sangat istimewa. Izin buka ya Mas Awi ya? Siap. Silakan. Nah. Wih, masih Kalarau ya? Masih Kalarau. Wah, teman-teman, ini Kalaraunya beda dari yang tadi nih. Ini yang spesial Mas ya, kalau ya? Iya, ini yang sinom. Yang sinom ya? Cirite atau sinom ya sebutannya. Tapi ini Kalaraunya beda dari yang lain tuh teman-teman. Yang nggak mudah ditiru nih Kalaraunya. Karena seperti raksasa di bagian pala, tapi dia sebenarnya mulutnya tetap mirip seperti Kalarau pada umumnya gitu teman-teman. Dan ini krisnya pun besar, gagah, masih sure ya Mas ya? Masih sure ya? Biasa di kris-kris simbol kayak gini identik pamornya biasa aja. Biasa aja? Ya, biasanya. Tapi untuk mengetahui bahwa itu agaman raja itu karena ada simbolnya itu. Simbol dari ininya? Wow. Kris pusaka tersebut. Oh, jadi raja-raja di Bali Lombok itu rata-rata menggunakan agaman yang simbol-simbol? Ya, simbol. Istimewa teman-teman. Bagus ini, pusakanya besar, kurang lebih 45 cm ini ada ya? Ya. Kurang lebih 45 cm dan gagah. Kalau ini biasanya di tahun-tahun berapa Mas abadnya? Kalau ini sama saya rasa. Kurang lebih ya? Iya, Seera dengan Majapahit. Wow. Seera dengan Majapahit dan sangat istimewa teman-teman ya. Ini kalau ini di markam berapa Mas yang kayak gini Mas? 350. 350 juta. 350 juta. Jadi ini bekas agamanya seorang raja ya teman-teman ya. Kurang lebih diperkirakan taksiran harganya 350 juta. Wow, collector edition ini. Super istimewa ini pusakanya. Cakep ya. Dan ini layak sekali untuk dikoleksi ya, dengan warangka yang masih original tua ya. Ini berarti Lombok ya ini ya. Lombok. Wow, cakep ya.
Ini bagus sekali. Dan nanti kita akan review nih teman-teman ya. Kan kita udah beberapa review gitu kan. Ini satu lagi nih yang krisnya ya. Yang standar-standar lu nih. Yang standar tapi pedas teman-teman ya. Ini warnanya kalau ini saya izin jelasin ya sambil belajar. Siap. Ini model kojongan benar? Betul. Ya. Handle-nya model lonceng. Betul. Ya. Terus wower ya kalau disebutan ya, mendak itu wower. Kayunya masih berure. Apa? Berure ya, atau bisa dibilang timoho. Ya, jadi saya udah bisa dikit-dikit ya teman-teman mengenai kris Bali Lombok nih ya. Mantap, kita izin buka ya. Bismillah. Wish. Apa ini ya? Naga ya ini ya? Naga. Kayak naga runting loh teman-teman. Mirip. Wish, udah jarang dapur yang seperti ini. Ya. Nggak ada. Jadi, sulit. Dan ini combong alami ya berarti ya? Alami. Sangat Alami. Wow. Antik ya? Sangat. Dan ini namanya apa kok di sini, Mas? Yang kayak begini tetap kalau di sini Lombok itu simple aja. Misalnya cerita sempaner. Kalau ada sogokan di cerita, kalau nggak ada sogokan sempaner, dan kalau ada motif tetap simbol. Gitu. Simbol. Kalau simbol naga gitu ya. Oh, berarti kris simbol naga gitu ya. Simbol naga. Wow, istimewa ya. Jadi memang kalau di Lombok Bali itu yang gue tahu dapurnya nggak lebih dari 30 ya. Jadi hanya yang tercatat itu kurang lebih di angka 28 ya, seperti itu. Wow, ini bagus loh, looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Kawalasan, jadinya ini naga, look 11. Melambangkan, pasti kalau naga itu kepemimpinan ya. Pemimpinan yang walas asih gitu loh, kalau look 11, seperti itu. Yang baik dan bijaksana. Nah makanya ini sangat, langka loh, ini udah jarang ya kayak gini. Udah sangat jarang dan otentik sekali. Ini biasa kalau besi-besi gini abad berapa mas modelnya mas? Ini Majapahit tua. Majapahit tua ya. Seera Majapahit bisa dibilang bisa di atasnya lagi ya, seera Pajajarannya mungkin ya, seperti itu. Karena di Lombok itu kenapa banyak ditemukan kris seera, dibilangnya seera dengan ABCD, kerajaan ABCD, karena dulu sini itu pusat pelabuhan juga ya. Banyak kapal-kapal berlabuh dari beberapa kerajaan lain teman-teman. Wow, istimewa ini. Ini mau dimarkam berapa mas sekali gini mas krisnya? Oh, yang ini 100. 100 juta. 100 juta teman-teman ya. Sederhana namun langka. Otentik sekali. Top. Ya. Ini langka nih, kalau di sana disebutnya naga runting mas kayak gini. Ya kalau di daerah kami naga runting ini. Ya. Mantap ini. Wingit teman-teman. Top. Wah. Ya. Nah, ini nih baru kita review yang terlihat paling istimewa kayaknya di sini nih ya. Ini. Izin mas ya. Silakan. Ini yang paling mewah kris dari banyak kris yang lainnya ya. Ini tadi ke Pak Haji bilang ini sama nih peninggalannya yang sama nih. Seera dengan yang mahkotanya teman-teman ya. Tuh ya. Ini adalah kris full emas. Full emas teman-teman. Istimewa. Saya megang salah satu kris yang benar-benar full emas tua ya. Wow. Ini pusaka full emas. Tahu mas harganya mas? Hah? 1,5. 1,5 hafal ya, luar biasa ya. Ini istimewa loh teman-teman. Ini full emas ya mas ya? Iya. Full emas teman-teman. Wow. Dan ada yang punya rajanya sebenarnya, cuman mungkin lagi nggak direview ya. Tapi ini suatu kehormatan juga untuk Niskala Nusantara bisa mereview pusaka atau bisa dibilang mahkota yang luar biasa ya dari seorang anak raja. Izin ya mas ya? Iya silakan.